Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia dikenal dengan banyaknya suku, ras, dan budaya. Tidak luput dari hal tersebut, beberapa suku Indonesia memiliki beberapa macam adat istiadat yang beragam, seperti adat upacara kematian, pernikahan, dan masih banyak lagi. Dan dari banyak adat tersebut, saya ingin sedikit menjelaskan tentang adat pernikahan yang dilakukan oleh suku Tionghoa di Kalimantan Barat. Di dalam adat pernikahan etnis Tionghoa, ada beberapa tahapan menjelang pernikahan, yaitu pranikah atau persiapan dan perjodohan, lamaran dan pertunangan, pernikahan, resepsi, dan pasca nikah. Pada tahapan pranikah dan perjodohan, calon pengantin sudah saling mengenal, namun ada juga beberapa pasangan yang dikenalkan oleh orang terdekat seperti teman atau keluarga. Bagi pasangan ini, mereka diberikan leluasa untuk saling mengenal satu sama lain. Setelah kedua calon pengantin setuju, mereka akan memberitahukan niat mereka kepada masing-masing keluarga. Lalu dipilih buneng untuk menjembatani komunikasi antar keluarga selama proses lamaran. Buneng biasanya disewa dan dipilih oleh keluarga mempelai pria menjadi juru bicara dan menyampaikan pesan, membawa keinginan dan persyaratan keluarga pengantin wanita selama proses melamar. Buneng biasanya dibayar menggunakan amplop merah atau ampau yang biasanya dibayar dengan angka keberuntungan seperti 8 dan 9. Angka 8 berarti terus-menerus, artinya perkawinan abadi, sedangkan angka 9 adalah angka terbesar. Nomor ini menandakan besar, agung, dan makmur. Ketika buneng telah dipilih, mempelai pria akan mencari lauya atau loya untuk memilih tanggal yang baik dan bulan untuk pertunangan dan pernikahan, dan menyediakan bulan, hari, tanggal, dan waktu untuk Sangjit, Tenghun, dan Kangte sesuai dengan Feng Shui. Loya akan menentukan tanggalnya pertunangan dan pernikahan dengan melihat kesepakatan kelahiran tanggal dan perbedaan usia antar kedua mempelai. Setelah menemukan tanggal, bulan, dan tahun yang menguntungkan, mempelai pria akan berbelanja dan mulai menyiapkan item untuk pertunangan yang biasa dikenal dengan Sangjit dan proses proposal yang juga dikenal dengan Tenghun. Tradisi Tionghoa mempercayai bahwa kehadiran loya akan menghindarkan dari kesialan dan kejadian yang bisa terjadi kapanpun. Menurut budaya Cina, insiden yang paling sial adalah saat kerabat orang terdekat dari kedua mempelai meninggal sebelum atau sesudah pernikahan. Loya akan memberikan dua waktu berbeda, yaitu 100 hari sebelum peringatan kematian karena diyakini bahwa almarhum masih di dunia, dan yang kedua setelah 3 tahun hari pembersihan makam atau siku sebagai waktu untuk berduka atau berbelasungkawa. Tahapan proposal dan keterlibatan Tenghun dan upacara pertunangan Sangjit. Dalam budaya aslinya, prosesi lamaran Sangjit dan Tenghun adalah 3 profesi terpisah. Sebelumnya, lamaran dilakukan sebagai prosesi pertama yang dipandu oleh buneng yang berfungsi sebagai juru bicara dan menyampaikan maksud kedatangan laki-laki di keluarga rumah pengantin wanita. Sangjit adalah sebuah perayaan yang menggabungkan keterlibatan dan ritual pertunangan. Tenghun adalah acara yang biasanya dipimpin oleh buneng, calon pasangan terikat dalam hubungan pertunangan. Karena pergeseran waktu, budaya, dan kepraktisan pernikahan pada saat ini, ketiga prosesi disederhanakan dengan menggabungkan ketiganya pada waktu yang bersamaan. Saat ini, proposal dan keterlibatan Tenghun dan pertukaran kado Sangjit digabungkan menjadi satu untuk menyederhanakan pernikahan menurut tradisi budaya Cina. Waktu acara ini yang meliputi hari, tanggal, bulan, dan jam telah berlalu ditentukan sebelumnya menurut nasihat dari lauya atau loya selama tahap persiapan. Prosesi Tenghun dimulai saat buneng dan keluarga calon pengantin pria
memberikan sebuah hadiah yang biasanya dibawa dengan tandu oleh dua orang yang ditunjuk oleh Buneng. Buneng akan memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari keluarga besar calon pengantin pria dan akan menginformasikan kepada pengantin wanita niat keluarga mereka untuk melamar pengantin wanita. Saat lamaran diterima, prosesi akan dilanjutkan ke prosesi sangjit. Hadiah yang dibawa oleh calon pengantin pria diberikan kepada mempelai wanita dan diletakkan di atas meja atau ruangan yang disediakan. Hadiah ini harus diberikan dalam jumlah genap dan biasanya dibuat dalam paket karena didistribusikan secara terpisah untuk keluarga pengantin pria dan keluarga pengantin wanita. Berikut ini antara lain penyerahan hadiah yang harus dibawa oleh calon pengantin pria. Yang pertama, ada makanan kaleng seperti jamur, kacang, polong, babi, dan lain-lain. Artinya bahwa seorang pria siap menghidupi istrinya dan memiliki hubungan yang kekal. Dua, buah-buahan seperti jeruk mandarin yang menandakan buah yang baik, keberuntungan. Apel melambangkan rezeki atau keberuntungan, sedangkan pir menunjukkan rezeki besar. Anggur berarti diberikan banyak keturunan. Jumlah buah harus genap juga minimal 6 karena angka 2 terlalu sedikit, sedangkan angka 4 menandakan kesialan atau kematian. Biasanya setengah dari buah ditempatkan kembali di keranjang dan dikembalikan ke keluarga pengantin pria. 3. Anggur, artinya pria itu cukup dewasa untuk menavigasi kepahitan dan manisnya kehidupan rumah tangga. 4. Manisan jeruk melambangkan manisnya hidup kerja keras. Mengikuti proses menanam jeruk buah-buahan untuk diolah menjadi manisan. Itu menandakan bahwa masa depan kedua mempelai akan semanis jeruk setelah mereka berdua bekerja keras atau berjuang. Juga mengisyaratkan harapan bahwa kedua mempelai akan terus berlanjut bekerja keras untuk meraih kehidupan yang manis dan bahagia. Lalu yang kelima, ada sepasang lilin merah menandakan sebuah cahaya yang melindungi calon keluarga baru dari semua pengaruh negatif. Lilin biasanya bermotif naga atau onyx atau burung hong dan dijual berpasangan. Saat mengembalikan hadiah, satu pasang lilin diambil oleh keluarga dari calon mempelai dan pasangan lainnya dikembalikan ke keluarga calon pengantin pria. Yang keenam, ada teh liao, permen yang terbuat dari kacang tanah, labu, putu, dan wijen. Artinya, rumah tangga dari dua calon pengantin wanita akan selalu semanis rasa teh liao. Ketujuh, ada 2 tandan undangan tercetak. Undangan ini akan menjadi dibagikan kepada mempelai wanita secara kelompok, lalu sisanya untuk mempelai pria. 8, jumlah uang di ampau tidak dimasukkan ke dalam usungan saat membawa hadiah pertunangan, tetapi dipegang oleh calon mempelai pria memberikannya kepada orang tua mempelai wanita. Jumlah uang biasanya ditentukan sebelumnya oleh orang tua atau wali pengantin wanita untuk membayar kerja keras kedua orang tua yang telah merawat dan membesarkan kedua mempelai. Kesembilan, daging babi, kepala, kaki, atau babi kalengan. Kehadiran babi merupakan simbol atau tanda sebuah perayaan. Selain dari item tersebut, mempelai pria diperbolehkan juga membawa hadiah tambahan berupa perlengkapan untuk calon pengantin seperti kosmetik, tas, sepatu, dan sandal, pakaian tidur, gaun, dan perhiasan. Item tambahan ini bersifat simbolis, bukti bahwa mempelai pria dapat memenuhi kebutuhan sandang pangan wanita. Setelah hadiah ditempatkan di tempat yang disediakan, Buneng mengundang orang tua dari mempelai wanita dan calon pengantin pria. Buneng kemudian memintanya untuk memberikan penghormatan kepada kedua orang tua pengantin wanita dan memberikan mereka ampau berisi sejumlah uang. Langkah selanjutnya adalah Buneng membahas calon pengantin dan meminta mereka untuk membawa cincin. Prosesi pertukaran sebagai simbol dari ikatan antara keduanya calon pengantin. Setelah pertukaran cincin, wanita biasanya akan hadir ke pesta untuk memberikan hadiah ke mempelai pria yang juga telah dipersiapkan sebelumnya dengan ornamen pita merah.
Barang-barang ini disebut keceng, yang mana akan dimasukkan ke dalam koper dan akan dibawa ke rumah pengantin pria. Keceng terdiri dari yang pertama, 1. Caiteng atau peralatan menjahit berisi jarum, 5 benang berbagai warna, kain, gunting, peniti. Cinceng adalah simbol harapan bahwa kedua mempelai akan selalu terikat, tahan lama, dan terawat. Yang kedua ada lampu minyak atau lampion. Yang ketiga, 1 set teko dan cangkir untuk kang teh. 4. Sebuah cermin. 5. Sepasang kipas angin. 6. Sebuah wadah atau baskom untuk soi min cui. 7. Sepasang boneka laki-laki dan perempuan. 8. Sisir. 9. Sandal. 10. Panci. 11. Sepasang handuk besar berbentuk angsa. 12. Dua handuk kecil untuk soi min cun. Hadiah pertunangan atau keceng dimasukkan ke dalam koper dan akan disimpan dibawa ke rumah pengantin pria. Calon pengantin wanita diharapkan mengikuti keluarga mempelai pria mengatur keceng di kamar untuk kedua mempelai. Keceng dibawa dengan tandu bersama dengan setengah dari hadiah pertunangan dari pengantin pria. Selanjutnya, yaitu buneng akan mengundang langsung keluarga mempelai wanita untuk masuk rumah mempelai pria. Akan ada kohisui, tradisi tempat mempelai wanita membuka koper dan menunjukkan isi koper di depan keluarga pengantin pria. Barang-barang di dalam koper akan disimpan di kamar pengantin. Langkah selanjutnya adalah persiapan pernikahan, seperti mendistribusikan undangan, melakukan foto prewedding, membentuk sebuah panitia resepsi, dan seterusnya. Dalam pembagian undangan, kertas yang digunakan harus berwarna merah. Undangan digunakan baik untuk mengundang tamu ke pesta atau hanya untuk menginformasikan, bukan mengundang. Ada beberapa hal unik tentang kartu undangan, seperti pinang, teliau, dan manisan lainnya. Itu artinya sebuah pinang yang terselip di dalam amplop kecil berwarna merah di depan undangan tersebut adalah bahwa penerima undangan sangat diperlukan datang. Secara spesifik, teliau yang disisipkan dalam undangan menandakan sebuah undangan diberikan kepada keluarga atau orang-orang yang dihormati di garis keturunan pengantin. Adapun permen dalam undangan itu adalah sebuah cindera mata untuk penerima yang mencerminkan harapan pasangan, berbagi kebahagiaan dan hari-hari indah dengan orang yang diundang. Tradisi pernikahan Cina. Pernikahan dalam tradisi Tionghoa hanya memiliki satu acara utama, yaitu Kang Teh. Kang Teh akan diadakan di 2 tempat, di keduanya rumah pengantin perempuan dan laki-laki. Kang Teh dilakukan di hotel sebagai rumah alternatif bagi pengantin yang sedang berduka karena energi positif upacara perkawinan harus dipisahkan dari energi negatif dari kesedihan atau kehilangan anggota keluarga. Sehari sebelum pernikahan, di rumah pengantin wanita, seorang huimin membuka wajah atau sebuah ritual untuk menghilangkan bulu halus di wajah, mengungkapkan kecantikan pengantin wanita. Alat dibutuhkan untuk prosesi ini adalah benang nyonya, bedak putih, dan sapu tangan. Saat fajar, sebelum pengantin wanita mulai berdandan, dia akan mandi dengan 7 bunga dan daun maco. Tradisi ini dikenal dengan Sei Hei Cui. Ini bertujuan untuk keluar dari kesialan, mengusir roh jahat, menolak bala, dan membuat pengantin wanita aromatik dan bersinar. Setelah Sei Hei Cui, pengantin wanita akan didandani dan memakai pakaian pengantin berwarna putih. Putih mencerminkan pengantin saat ini memasuki hari baru, dan itu juga berarti kesucian. Keesokan paginya, di rumah pengantin pria, setelah dia selesai persiapan dan mengenakan gaun pengantin putih, pengantin pria akan menyalakan sebuah lentera atau lampu minyak di sudut kamar pengantin sebagai tandanya kehidupan baru mereka sebagai pasangan yang sudah menikah baru saja dimulai. Lampu minyak ini atau lentera tidak boleh dimatikan selama 3 hari berturut-turut.
Pengantin pria juga harus membawa angpau berisi uang tunai dan membagikan angpau kepada keluarga dan anak-anak mempelai wanita. Pertama, Buning akan memasuki rumah pengantin wanita dan membiarkan semua orang tahu bahwa pengantin pria telah datang dan pengantin wanita bersiap-siap. Orang tua pengantin wanita menutupi atau merenggangkan kain ubin putih pada wajah pengantin wanita. Selanjutnya, Buning akan mengajak mempelai pria untuk mendoakan ke tempat arah dan sujud 3 kali di depan pintu sebelum memasuki rumah pengantin, sebagai simbol untuk menghormati dan meminta restu dari dewa dan leluhur. Saat pengantin pria memasuki pintu, dia dilarang melangkah, menyentuh atau tersandung batasan antara lantai dalam dan lantai luar. Itu memperbesar menjauhi keberuntungan dalam pernikahan. Pengantin pria nanti akan disambut oleh pengantin wanita yang lebih muda, saudara yang akan memberinya sepasang botol minyak yang diikat dengan pita merah, lalu ditukar dengan sepasang merah bungkusan yang diikat dengan pita merah dari sisi pengantin pria. Pengantin pria dan pengantin wanita juga tidak diperbolehkan bertemu di ruang tamu. Begitu seterusnya menghormati orang tua. Pengantin pria akan segera dibawa ke kamar pengantin wanita. Di kamar pengantin wanita, dia akan melepas kain itu menutupi wajah pengantin wanita dan memberinya seikat bunga. Pengantin pria akan dikenakan korsase oleh pengantin wanita sebagai gantinya. Pengantin wanita setelah itu dituntut untuk menyajikan suguhan kepada semua saudara perempuan pengantin perempuan, disebut acara Choi Moi Lecia. Makanannya berwarna merah dan nasi bulat manis ketan putih disajikan dalam mangkuk. Choi Moi Lecia artinya saudara perempuan dari kedua mempelai bisa berdoa agar kehidupan pernikahan mereka tetap lengket seperti ketan dan harmonis seperti santan. Buning memimpin acara utama pernikahan yang disebut teh pesta atau kang teh. Akan ada 2 kursi di tengah kamar, 1 set gelas dan teko berisi teh manis. Tradisi kang teh bertujuan untuk menghormati orang yang lebih tua dalam keluarga atau kerabat dengan menyajikan teh. Buning akan memanggil yang tertua dari keluarga pengantin wanita, dimulai dengan kakek nenek dari pengantin wanita. Ketika kakek pengantin wanita dan atau nenek sudah meninggal, kursinya akan dikosongkan dan diberi sebuah kain merah, tapi tetap akan dihormati dan diberi teh. Di kursi itu menempatkan angpau yang akan diambil oleh pengantin pria setelah dia meletakkan teh di gelas. Dalam tradisi kang teh, hanya sesepuh yang bisa berpartisipasi di kang teh. Misalnya kakek nenek, ayah dan ibu, kakak atau kakak laki-laki dari pengantin laki-laki dan atau wanita yang sudah menikah, paman dan bibi dan sejenisnya. Adapun saudara kandung, siapa lebih muda atau lebih muda dari kedua mempelai, mereka tidak akan berpartisipasi dalam kang teh. Begitu juga bagi saudara-saudara kedua mempelai yang belum menikah, dilarang ikut serta di kang teh, dan pengantin wanita akan memberi mereka gunting pertukaran yang berarti permintaan maaf karena melangkahi pernikahan. Setelah kakek nenek mempelai wanita, maka Buning akan menelpon orang tua pengantin wanita. Kedua mempelai akan membungkuk untuk memberi hormat berlutut dan mensajikan 2 cangkir teh untuk orang tua pengantin wanita. Orang tua pengantin wanita menyesap 3 teh, lalu meletakkan cangkir teh dan memberikan perhiasan angpau sebagai gantinya. Perhiasan terpenting untuk orang tua mempelai wanita diberikan kepada mempelai pria adalah emas dalam bentuk cicak atau cileng. Cileng atau cicak dipercaya membawa rezeki atau keberuntungan, dan berharap pernikahan kedua mempelai akan selalu seperti itu, diberi keberuntungan yang tak terbendung. Namun, beberapa pasangan saat ini menggunakan karakter atau hewan favorit.
Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan penyajian teh kepada saudara kandung dari pengantin wanita, diikuti oleh paman dan bibi pengantin wanita. Angpau atau perhiasan dari keluarga mempelai wanita akan diberikan dan disimpan oleh mempelai pria, dan sebaliknya, angpau atau perhiasan diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada mempelai wanita. Jika pengantin wanita memiliki seorang adik perempuan, dia akan menyajikan teh untuk pasangan menikah dan akan dihadiahi dengan angpau yang akan diberikan oleh pengantin pria. Setelah kang teh selesai, Buning akan meminta pengantin wanita membawakan barang-barang dan keperluan yang telah diatur di dalam koper dan dimasukkan ke dalam mobil. Pengantin wanita akan membawa koper berisi baju, uang, emas, dan tas kecil berisi 5 koin, melilitkan selembar kertas merah yang berisi puisi, tulisan Cina yang memiliki arti yang baik. Puisi menginginkan kebahagiaan untuk kehidupan pernikahan mereka. Koper ini akan dibuka saat pengantin wanita tiba di rumah pengantin pria. Buning menutup acara di rumah pengantin wanita dan memberitahu waktu kedua kedatangan keluarga mempelai wanita untuk jamuan makanan sederhana di rumah pengantin pria. Kemudian pengantin memasuki mobil dan menuju kediaman pengantin pria. Sesampainya di tempat pengantin pria, pengantin wanita diharuskan berdoa ke 4 penjuru untuk menghormati dan meminta berkah dari para dewa dan roh leluhur, diikuti oleh sujud di depan pintu. Kemudian pengantin wanita memberi hormat kepada orang tua mempelai pria, membuka koper yang telah dibawa, dan kemudian diminta masuk ke kamar pengantin untuk memeriksa kamar pengantin. Setelah itu, Buning memimpin upacara kang teh dimulai dari yang tertua. Rangkaian kang teh tetap sama seperti di rumah pengantin wanita. Hanya untuk angpau dan perhiasan emas diberikan kepada pengantin wanita, bukan pengantin pria. Setelah selesai, Buning menelpon orang tua dari pengantin pria dalam prosesi ngotoichi. Di dalam prosesi tersebut, orang tua mempelai pria diminta untuk mengisi semua kantong di dalamnya baju pengantin pria dengan angpau. Biasanya ada 5 atau 7 kantong. Hal tersebut bertujuan agar keturunan kedua mempelai diberikan kemakmuran dari generasi ke generasi. Setelah itu, pengantin pria bukannya menyapa anak-anak kecil dan kembali membagikan angpau kepada mereka setelah prosesi kang teh selesai. Berikut ini prosesi perjamuan sederhana, Caicin atau perjamuan keluarga Caito, juga dikenal sebagai perjamuan bulat. Caicin atau Caito biasanya sudah ditetapkan jamnya dan diikuti oleh pengantin wanita, orang tua pengantin pria, dan anggota keluarga lainnya. Perjamuan biasanya diadakan sebelum resepsi. Mereka akan makan bersama di meja bundar, di mana 10 jenis hidangan akan disajikan, terdiri dari daging babi, ayam, sayur mayur, udang, dan mie putih. Pengantin pria akan memberikan makanan kepada orang tua pengantin wanita dan sebaliknya. Ini adalah tanda penghormatan terhadap mertua mereka. Saat jamuan makan selesai, dilanjutkan dengan resepsi. Resepsi pernikahan. Resepsi biasanya diadakan pada hari yang sama dengan hari pernikahan. Resepsi pernikahan saat ini jauh lebih modern karena kebanyakan pengantin wanita lebih memilih restoran daripada rumah. Selain menjadi lebih praktis, mengadakan resepsi di restoran terkesan lebih mewah dan menunjukkan status sosial yang tinggi. Semakin banyak makanan yang disajikan di acara tersebut, tinggi status sosial keluarga. Para tamu undangan yang datang ke resepsi wajib mengunjungi meja penyambutan untuk memberikan angpau serta mengisi buku tamu. Kemudian mereka diajak menikmati hidangan. Pengantin wanita dan pengantin pria akan memberikan hadiah kepada orang yang mendapatkan bunga pengantin atau buket. Acara terakhir biasanya berfoto bersama dengan tamu undangan dan keluarga besarnya.
Selanjutnya, pos atau tradisi pernikahan. Setelah resepsi selesai, pengantin baru masih harus menggendongnya keluar beberapa ritual atau tradisi penting. Di pagi hari pertama setelah pernikahan dan resepsi, kedua mempelai harus menyiapkan wadah dan baskom berisi air bersih dan sebuah sapu tangan yang sebelumnya dibawa ke pertunangan upacara. Wadah atau baskom berisi air akan digunakan oleh mempelai wanita untuk membasuh wajah dan kaki mertuanya. Aktivitas ini disebut Soi Min Cui. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi selama 3 hari berturut-turut dan berarti bahwa pengantin wanita juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencintai dan merawat suami dari orang tua suami. Pada hari ketiga setelah pernikahan, lampu minyak atau lampion yang dihidupkan secara berturut-turut dimatikan. Buah anggur atau pisang itu dibawa setelah kangte di rumah pengantin wanita, diharapkan untuk dijalankan di luar. Tradisi Soi Min Cui juga tidak akan dipraktikkan lagi. Acara berikutnya adalah Teng Sajid atau kembali ke rumah pada tanggal ketiga hari ke rumah orang tua mempelai wanita atau juga dikenal dengan Samnyit. Dalam acara ini, acara makan keluarga juga akan diadakan di rumah keluarga pengantin yang biasanya dilakukan pada pagi hari hingga menjelang siang hari. Karena ada larangan bagi pengantin baru untuk keluar rumah terlalu panjang. Pengantin diharapkan bisa melepaskan kerinduannya dan keluarga wanita biasanya akan meminta kabar dari pengantin pria tentang kehidupan pernikahan awalnya. Orang tua pengantin wanita akan biasanya juga memberikan nasihat pernikahan kepada putri mereka. Setelah itu, pengantin baru akan pulang dan seluruh rangkaian pernikahan telah selesai. Ada hal unik di mana pengantin baru dilarang menghadiri undangan pernikahan orang lain sebelum 100 hari pernikahan mereka. Hal ini disebabkan karena keyakinan bahwa aura pengantin baru dapat membawa nasib buruk atau kesialan bagi calon pengantin lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.